Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Jusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas seperti yang sudah ada di judul, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena ini aku sharing pengalaman aku waktu ujian SKB, keluar juga tentang Germas ini. Germas ini salah satu program andalan sampai dengan saat ini, baik di Kementerian Kesehatan maupun Puskesmas, sebagai fasilitas pelayanan pertama. Jadi teman-teman jangan sampai keluar juga ujian tentang Germas ini untuk ujian SKB teman-teman. Jadi perlu kita bahas tentang materinya. Aku udah siapin contoh soal dan jawabannya. Nanti kita selesai materi, kita latihan soal dan jawabannya bakal aku share. Oke teman-teman, ikuti terus videonya karena banyak yang mau aku sharing tentang Germas ini, baik itu kegiatan-kegiatannya maupun langkah-langkahnya. Jangan di skip, ikutin terus. Dalam 30 tahun terakhir, teman-teman, terjadi perubahan pola penyakit terkait dengan perilaku manusia. Di era tahun 1990, penyebab terbesar kesakitan dan kematian itu karena penyakit menular. Penyakit menular itu seperti apa? Infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis, diare. Namun, sejak 2010, penyebab terbesar kematian dan kesakitan itu karena penyakit tidak menular, teman-teman. Apa saja penyakit tidak menular itu? Tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, dan kencing manis. Kencing manis, mungkin ini pakai bahasa yang biasa kita pergunakan untuk edukasi ke masyarakat, yaitu diabetes mellitus ya teman-teman. Nah, jadi penyakit tidak menular ini juga jadi salah satu program di Puskesmas teman-teman, karena memang di masyarakat sudah banyak dengan penyakit tidak menular. Faktor resiko penyebab penyakit tidak menular ini adalah kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, minum alkohol, merokok, dan buang air besar sembarangan. Nah, kalau kita kurang aktivitas fisik, teman-teman, bisa menyebabkan seperti ini, obesitas ya, di mana-mana ada angka nolnya. Maksudnya bukan mengejek yang obesitas, tapi maksudnya lebih ke timbunan lemak di mana-mana. Nah, kalau kita kurang konsumsi buah dan sayur, maka menyebabkan sembelit. Kalau kita minum alkohol terlalu banyak, memang efeknya nggak langsung meninggal ya, tapi pada intinya memang semua akan berakhir ke sana. Bisa saja menjadi pembesaran hati ya, hepatomegali. Tapi banyak juga penyebab dari konsumsi alkohol ini ya, salah satunya ya kematian. Nah, merokok ini menyebabkan ini ya, paru-paru kita rusak dan buang air besar sembarangan mengakibatkan bisa muntah, mual, sakit perut, diare. Namun belum tentu memang buang air besar kita yang buang air besar sembarangan, kita yang langsung diare. Bisa aja jadi orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita masuk ke pencemaran lingkungan dan penyakit tidak menular. Pencemaran lingkungan ini bisa berasal dari beberapa zat. Jadi zat pencemar ini bisa merusak lingkungan. Macam-macam zat pencemar itu seperti gas buang dari kendaraan bermotor, limbah pabrik, asap rokok, logam berat, pestisida. Nah, akibatnya jika ini zat-zat ini ada di sekitar kita mengakibatkan mencemari sumber air minum, polusi udara, mencemari tanah pertanian, mencemari tanaman dan sayur mayur. Sehingga jika zat-zat pencemar ini masuk ke tubuh manusia, menyebabkan beberapa penyakit tidak menular. Oleh sebab itu, penyakit tidak menular perlu dicegah melalui yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Jadi ini adalah salah satu program teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Seperti apa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu? Ya seperti ini, teman-teman bisa lihat yang anak-anak bermain memang kelihatan di sini, tapi ini lebih ke aktivitas fisik, banyak makan buah dan sayur, dan ini melakukan tensi di sini, pengukuran tekanan darah untuk kontrol tekanan darah secara rutin. Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa ikutin slide ini sampai selesai. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kita masuk ke pengertiannya. Jadi Germas itu atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
Tujuan dari Germas ini teman-teman agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatannya terjaga, produktif, lingkungan bersih, biaya untuk berobat berkurang. Ingat teman-teman, tujuan dari berperilaku sehat itu dampaknya ada 4, yaitu kesehatan terjaga, lebih produktif. Nah, kalau kesehatan kita terjaga atau kita nggak sakit-sakitan, kita bisa produktif untuk melakukan segala sesuatu. Terus lingkungan kita juga bisa kita bersihkan sehingga lingkungan bisa bersih. Nah, kalau kita nggak sakit, kita nggak perlu biaya untuk berobat dong, gitu teman-teman. Siapa yang melaksanakan kegiatan Germas ini? Jadi yang melaksanakan kegiatan Germas ini bukan hanya tenaga kesehatan, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Terus menggerakkan institusi dan organisasi masing-masing dan menyediakan kurikulum pendidikan, fasilitas olahraga, sayur dan buah, fasilitas kesehatan, transformasi, kawasan tanpa rokok, taman untuk beraktivitas, iklan layanan masyarakat, car free day, dan sebagainya. Misalnya contohnya begini teman-teman, untuk mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari ini kita mulai dari individu, yaitu stop untuk tidak merokok. Kalau dari keluarga, ya usahakan kita makan yang disediakan dari rumah, jangan makanan cepat saji, tapi yang tinggi serat, jadi banyak makan buah dan sayur. Kalau untuk kelompok masyarakat, kita bisa senam, olahraga bersama kurang lebih 30 menit, ataupun ya kita yang tahu kekuatan fisik tubuh kita ini. Nah, untuk menggerakkan institusi itu banyak, entah itu sekolah, entah itu kantor, entah itu tempat-tempat kerja ya. Bisa kita gerakan atau memberikan pendidikan ini ketika akademis, ketika duduk di bangku sekolah maupun bangku kuliah, di dunia usaha, organisasi masyarakat. Nah, dikatakan di sini menyediakan kurikulum pendidikan, fasilitas olahraga dan lain-lain. Ini sasaran kita adalah, maksudnya sasaran dari kementerian ini untuk pemerintah pusat dan daerah. Nah, bentuk gerakan masyarakat hidup sehat ini teman-teman masih banyak pembagiannya, yaitu yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Seperti apa tadi? Jalan pagi, beraktivitas olahraga selama 30 menit. Yang kedua, mengonsumsi sayur dan buah. Ketiga, tidak merokok. Keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Kelima, memeriksa kesehatan secara rutin. Keenam, membersihkan lingkungan. Ketujuh, menggunakan jamban. Jadi artinya jangan buang air besar sembarangan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau aktivitas fisik, jalan pagi juga bisa, makan sayur dan buah, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol. Memeriksa kesehatan secara rutin itu bukan hanya untuk mengukur tekanan darah, baik itu kolesterol, entah lingkar perut, lingkar lengan, atau pemeriksaan payudara untuk mencegah, kita tahu deteksi dini, pencegahan kanker payudara. Terus membersihkan lingkungan kita, lingkungan sekitar maupun lingkungan di mana kita kerja atau di lingkungan sekolah, dan kita menggunakan jamban atau tidak buang air besar sembarangan. Nah, melakukan aktivitas ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Misalnya kalau di rumah dengan cara kita membersihkan lingkungan, menyapu itu juga salah satu dari aktivitas fisik. Misal kalau aku nggak tahu ya di luar negeri atau di Indonesia ada seperti ini, walaupun kan ini macet nih. Kadang kita pegel gitu ya, pinggang kalau terlalu macet nunggu lama, bisa kita peregangan. Jadi aktivitas fisik itu di kantor juga sudah, di puskesmas kita udah laksanakan. Kalau misalnya masa-masa jenuh atau pasien sudah nggak ada, kita melakukan peregangan. Jadi bisa di perjalanan juga kita lakukan aktivitas fisik. Terus di sekolah dengan cara olahraga, di tempat kerja ya seperti ini ya peregangan. Melakukan ini, mencuci pakaian, bersih-bersih di lingkungan rumah, naik tangga. Jadi sekarang kita banyak yang sudah malas berjalan karena sudah banyak fasilitas seperti naik motor. Kalau ada tangga kita lebih memilih lift, padahal naik tangga itu lebih sehat. Seenggaknya kita melakukan aktivitas fisik. Nah, ini olahraga dan ini juga senam untuk peregangan. Nah, di tempat-tempat umum bisa seperti ini juga ya, jalan kaki, naik sepeda. Minimalnya 30 menit sehari teman-teman untuk aktivitas fisik ini. Yang kedua, mengonsumsi sayur dan buah. Nah, dalam sehari-hari harus tersedia menu, nggak harus buah ini semua dalam satu hari. Misalnya entah hari Senin jeruk, Selasanya pisang, tapi diikuti dengan sayur, semangka, sayur bening, mangga, pepaya, ya banyak macamnya.
Jadi nggak mesti harus konsumsi sayur berarti kita harus jadi orang kaya. Nggak juga ya teman-teman, banyak buah yang gizinya tinggi tapi manfaatnya banyak. Jadi kayak di sekitar-sekitar kita bisa ditanam di samping-samping rumah kita, baik di tanaman toga ataupun pepaya. Banyak buah yang bisa kita tanam di sekitar rumah. Dan banyak buah yang lumayan juga, nggak mahal, tapi gizinya lumayan, kualitas gizinya bagus gitu. Jadi nggak mesti kita harus kaya dulu baru bisa makan buah dan sayur. Yang ketiga, memeriksa kesehatan setiap 6 bulan sekali. Jadi, tapi intinya tadi memeriksa kesehatan secara rutin atau secara berkala. Nah, paling enggaknya setiap 6 bulan sekali, yaitu cek tekanan darah. Ini minimalnya ya teman-teman. Cek kadar gula darah, cek kolesterol, tes darah lengkap di laboratorium, cek lingkar perut, biar kita tahu ya apakah kita udah obesitas, apakah lingkar perut kita ini udah kelewatan atau gimana. Terus deteksi dini kanker leher rahim untuk perempuan ini ya, untuk wanita usia subur yaitu tes IVA. Contoh jenis pengecekan secara berkala itu yaitu cek kesehatan berat badan dan tinggi badan secara rutin. Nah, untuk cek berat badan dan tinggi badan ini nggak mesti harus yang masih masa-masa usia pertumbuhan, tapi kita juga yang dewasa bisa juga melakukan ini. Ini juga salah satu program penyakit tidak menular di puskesmas yaitu Posbindu. Di sini melakukan tindakan pengukuran secara berkala untuk berat badan, tinggi badan, kolesterol dan lingkar perut dan macam-macam. Masih banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam PTM Posbindu itu. Nah, kembali kita ke pembahasan. Nah, salah satunya yaitu cek kesehatan berat badan dan tinggi badan secara rutin, di mana melakukan pengecekan berat badan berguna agar kita bisa mendapatkan nilai indeks massa tubuh atau IMT yang nantinya dapat menentukan apakah berat badan dan tinggi badan kita ini sudah berada dalam kondisi ideal atau berisiko terkena penyakit tidak menular atau PTM. Nah, jadi ini kalau misalnya masyarakat sulit menjangkau untuk gimana mengukur tinggi badan berat badan, bisa kok ke puskesmas. Ke puskesmas itu nggak harus kita sakit dulu, tapi bisa untuk preventif yaitu pencegahan. Terus yang kedua, cek lingkar perut secara berkala. Dengan melakukan cek lingkar perut ini secara berkala, kita bisa mengontrol lemak perut. Jika berlebihan dapat menyebabkan penyakit seperti stroke, diabetes hingga serangan jantung. Jadi ini sangat penting juga kita mengukur cek lingkar perut kita untuk mendeteksi dari jauh-jauh hari nih apakah kita beresiko akan terkena penyakit stroke, diabetes atau serangan jantung. Karena kalau kita obesitas atau lemak kita, penumpukan lemak di tubuh kita, beresiko terkena penyakit itu teman-teman, penyakit tidak menular itu. Yang ketiga, cek tekanan darah. Jadi tujuan kita melakukan cek tekanan darah secara berkala ini untuk mendeteksi adanya resiko stroke, hipertensi hingga penyakit jantung. Karena komplikasi dari hipertensi ini bisa mengakibatkan stroke juga, bisa mengakibatkan penyakit jantung. Jadi lebih baik sejak dini dideteksi. Jangan sampai kita ini adalah riwayat dari keluarga hipertensi ataupun kita mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Yang berikutnya, cek kadar gula darah berkala. Jadi untuk cek kadar gula darah berkala ini tujuannya agar kita tahu kadar gula darah di dalam tubuh kita ini berapa. Kalau misalnya tinggi, kita tahu untuk pencegahan apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita hindari. Nah, kalau misalnya dia terlalu rendah juga kan nggak bagus, terlalu tinggi juga nggak bagus. Makanya perlu kontrol ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui, jadi deteksi dari jauh-jauh hari. Kalau normal ya kita lebih tahu, jadi kita tahu untuk ini yang perlu dipertahankan hidup sehat yang seperti ini, sehingga gula darahnya nggak tinggi, kayak gitu teman-teman. Jadi banyak fungsinya kalau kita rajin kontrol kesehatan. Berikutnya, cek kolesterol tetap. Pengecekan kolesterol ini terbagi 3 teman-teman. Jadi ada yang LDL, ada HDL, dan ada trigliserida. Untuk LDL ini yaitu kolesterol yang buruk teman-teman. Jadi kalau tinggi, teman-teman nanti bakal konsultasi ke dokter, apa yang perlu dicegah, apa yang harus diminum, obat apa yang harus diminum, dan apa yang harus dilakukan. Nah, yang berikutnya HDL itu adalah kolesterol baik. Dan yang ketiga adalah trigliserida. Hai semua, ketemu lagi dengan keluarga Ambon Batak. Semoga kalian enjoy menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, dan komen, biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Terus teman-teman, cek arus puncak ekspirasi. Tujuan pengecekan ini adalah untuk cek kesehatan dalam pengujian fungsi paru. Pengecekan ini biasa dilakukan pada penderita asma atau penyakit lainnya untuk menilai kemampuan paru-paru. Nanti ada alat gitu teman-teman untuk pengecekan puncak ekspirasi ini.
di kegiatan Posbindu kalau nggak salah ada Posbindu Kids menyediakan ini juga, alat ini untuk cek arus puncak ekspirasi. Selanjutnya, cek dan deteksi dini kanker leher rahim, yaitu pengecekan ini biasa dilakukan dengan pemeriksaan berkala seperti tes pap smear, tes IVA. Biasa dilakukan ini untuk masyarakat, tidak dilakukan di fasilitas-fasilitas terbuka tapi di fasilitas kesehatan, karena ini terkait dengan privasi pasien juga. Yang terakhir, cek sadari periksa payudara sendiri. Nah, teman-teman juga bisa melakukan untuk pemeriksaan payudara sendiri, namun ada tekniknya, langkah-langkahnya. Untuk teman-teman kesehatan pasti tahu teknik untuk pemeriksaan payudara ini tujuannya untuk mencegah sejak dini, jangan sampai berisiko terkena kanker payudara. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal, dan di sini aku langsung jawab juga. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan germas? A. Gerakan masyarakat sehat. B. Gerakan hidup sehat. C. Gerakan pencegahan penyakit. D. Program pencegahan penyakit. E. Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini gampang ya teman-teman. Biasanya kalau kita nggak ngerti atau kita belum kita belum pernah dengar dengan materi germas ini atau belum pernah terpapar dengan germas ini, pasti milihnya kalau udah kepepet banget pilihan yang paling panjang gitu, jawaban yang paling panjang itu aja yang kita jawab kan. Tapi pada intinya memang dalam pertanyaan ini yang benar adalah jawabannya E. Jadi jawaban dari pengertian germas itu adalah yang ini teman-teman, yang E. Kedua, ada 7 langkah kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Sebutkan salah satunya. A. Memeriksa kesehatan secara teratur. B. Istirahat yang cukup. C. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. D. Tetap diet dengan gizi seimbang. E. Hindari asap rokok. Tadi apa teman-teman? Ada 7 langkah atau 7 kegiatan untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini, dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan keliru contoh dari kegiatan itu apa dan apa nama-nama kegiatannya. Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah A. Memeriksa kesehatan secara teratur. Ada tadi yang untuk pemeriksaan kesehatan minimalnya 6 bulan sekali, yaitu secara berkala, dan yaitu yang pengukuran tekanan darah, kolesterol, yang gitu teman-teman. Kenapa nggak istirahat yang cukup? Ini adalah dari yang B. Istirahat yang cukup itu untuk kegiatan cerdik kalau nggak salah ya. C. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, bukan juga. Tetap dia dengan gizi seimbang, bukan. Hindari asap rokok, bukan, karena kegiatan untuk germas ini adalah tidak merokok. Ketiga, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tujuannya untuk mencegah penyakit sejak dari dini. Apa contoh pemeriksaan rutin yang dapat dilakukan agar kesehatan terjaga? Wah, ini baru aku bahas yang di soal kedua. A. Cek tekanan darah, cek lingkar perut, cek kadar gula. B. Pemeriksaan analisa gas darah. C. Pemeriksaan USG abdomen rutin. D. Pemeriksaan mata rutin. E. Pemeriksaan fungsi ginjal rutin. Jadi jawabannya apa teman-teman? Tadi aku baru bahas, langsung aja ya. A. Ya sebenarnya bisa aja sih kita cek fungsi ginjal rutin, tapi ini bukan termasuk untuk dimaksud pemeriksaan kesehatan secara berkala ini, karena nggak difasilitasi juga ini untuk nggak difasilitasi negara juga teman-teman, kayak di BPJS. Semau kita tiap minggu, tiap hari, tiap bulan gitu kita cek fungsi ginjal. Paling dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal kalau ada indikasi. Pemeriksaan mata juga begitu, USG juga gitu, analisa gas darah juga gitu. Nah, untuk cek tekanan darah, lingkar perut, dan kadar gula ini lumayan. Tekanan darah ini kan tergantung aktivitas kita juga naik turunnya, jadi perlu dipantau. Apalagi yang udah hipertensi, bisa minimalnya 3 kali sehari sebelum minum obat gitu. Untuk cek lingkar perut ini kan juga adalah benarnya, karena memang untuk pencegahan penyakit tidak menular, dan cek kadar gula biasa dilakukan untuk penderita DM ataupun untuk pencegahan juga bisa. Jadi jawabannya adalah A. 4. Siapa saja yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat? A. Pemerintah daerah. B. Ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. C. Petugas kesehatan. D. Para pekerja di lingkup Kementerian Kesehatan. E. Seluruh lapisan masyarakat harus terlibat dalam germas hidup sehat. Jadi teman-teman, apa jawabannya? Pemerintahan daerah juga adalah bagian yang sasaran dari gerakan masyarakat hidup sehat. Ibu-ibu PKK juga, Karang Taruna juga, petugas kesehatan juga, para pekerja lingkup di Kementerian Kesehatan juga. Tapi bukan hanya mereka teman-teman, tapi seluruh lapisan masyarakat yang ada di muka bumi ini dituntut untuk terlibat dalam gerakan hidup sehat.
Karena tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup kan? Jadi jawabannya adalah E. Yang terakhir teman-teman, sebelum kita bahas soal ini, aku mau ingetin lagi, please subscribe dan klik tombol loncengnya. Besok aku bakal upload video tentang cerdik. Itu masih lanjutan dari kegiatan atau program Germas ini. Yang kelima, apa tujuan dari gerakan masyarakat hidup sehat? A. Agar rutin olahraga. B. Agar mengkonsumsi sayur setiap hari. C. Agar masyarakat berperilaku sehat. D. Agar rajin berobat ke fasilitas kesehatan. E. Agar patuh terhadap pengobatan. Jadi tujuan dari gerakan masyarakat hidup sehat tadi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat gitu ya teman-teman, dengan cara berperilaku hidup sehat. Maka jawabannya adalah C, agar masyarakat berperilaku hidup sehat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video selanjutnya aku bakal bahas part 2-nya tentang cerdik. Nanti masih banyak langkah-langkah yang di sana mau aku jelasin, aku sharingkan buat teman-teman. Dan ada requestan dari kalian, aku mau bahas tentang stunting. Dan stunting itu juga ada masuk ke ujian SKB keperawatan waktu pengalaman angkatan kita. Dan stunting itu salah satu program yang lagi difokuskan untuk tahun ini karena masuk ke RPJM nasional Bapak Presiden kita. Jadi ikuti terus video-video dari keluarga Ambon Batak. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.